Nama saya Agustina Zerbilas Rofaila dengan NIM 220803104060. Nama saya Nelva Nurul Aziza dengan NIM 220803104043. Kenalkan, nama saya Syabila Nur Arisha Putri dengan NIM 23021401125. Nama saya Krisnina Yuniar Putri dengan NIM 230210401118. Perkenalkan, nama saya Nadira Laila Nufa Ramadanti dengan NIM 230210401199. Pada saat ini, jumlah perokok aktif di Indonesia meningkat sebanyak 8,8 juta orang. Budaya merokok telah menjadi budaya tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan hal ini menjadi tantangan dalam upaya pengurangan jumlah perokok di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah berupaya untuk menurunkan prevalensi merokok di Indonesia dengan menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 10% di tahun 2023-2024 mendatang atas persetujuan Presiden Republik Indonesia, yakni Joko Widodo. Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 10% pada tahun 2023 dan tahun 2024 dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 2023 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 PMK 010/2021 yang berisi tentang tarif cukai hasil tembakau yang berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada golongan sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, dan sigaret kretek pangan akan berbeda sesuai dengan golongan. Lanjut disampaikan bahwa pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau untuk mengurangi perokok aktif, khususnya pada kalangan anak muda atau remaja. Dan hal ini juga dapat mendukung pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Melalui video konferensi pada tanggal 27 Januari 2020, anggota Komisi 11 DPR RI, Bertu Melas, FPKB, mengatakan bahwa cukai tembakau setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sementara itu, para petani mengalami tekanan akan kenaikan tersebut. Dari hasil riset kami, hasil tembakau itu diserap oleh industri-industri kecil dan bukan industri besar. Perlu adanya intensif khusus kepada industri sehingga para petani dapat merasakan manfaatnya dan berpihak kepada kemakmuran petani. Menurut politisi F Nasdem, anggota Komisi 11 DPR RI, Willy Aditya, mengatakan bahwa kenaikan cukai terus dilakukan, tetapi tidak diiringi dengan langkah penyiapan industri baru sebagai penggantinya. Sebab 50% dana bagi hasil yang seharusnya untuk masyarakat masih tidak terlihat rencana pemerintah untuk SDM atau sumber daya manusia dalam industri baru. Kenaikan cukai tembakau juga dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi 11 DPR RI, Didi Irawadi, yang mendapat informasi bahwa dengan adanya kenaikan tersebut dapat berdampak pada impor tembakau di luar negeri. Padahal, tujuan dari kebijakan tersebut, pemerintah ingin menekan konsumsi rokok yang berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia. Kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila tergantung dari perspektif yang digunakan. Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan ini sesuai dengan Pancasila karena ia berorientasi pada kemakmuran rakyat Indonesia. Kenaikan tarif CHT dapat mengurangi penjualan rokok yang berisi tembakau yang menjadi sumber utama pendapatan negara dan menggalakkan penjualan rokok yang lebih berkualitas dan lebih menguntungkan. Hal ini akan mengurangi kekurangan negara dan akan menggalakkan perekonomian negara. Namun dari sudut pandang moral, kebijakan ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan Pancasila karena kenaikan tarif CHT akan membuat produk rokok menjadi lebih mahal yang akan memengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi pengguna rokok. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang membahas tentang kesejahteraan rakyat dan kesehatan masyarakat. Jadi, kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif CHT dapat dilihat dari berbagai perspektif dan tidak ada satu jawaban yang benar untuk apakah kebijakan ini sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila.
Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian kebijakan pemerintah terhadap kenaikan cukai hasil tembakau ini dengan prinsip Pancasila. Kebijakan kenaikan tarif cukai ini dapat melanggar prinsip keadilan sosial karena kenaikan tarif cukai ini dapat berdampak pada seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, pada masyarakat ekonomi lemah akan berdampak jika tidak ada alternatif tertentu atau kebijakan tertentu yang dapat memberikan solusi. Kebijakan kenaikan tarif cukai ini juga bisa sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak negatif hasil tembakau itu sendiri. Menurut pendapat kelompok kami, kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tidak perlu dikaji ulang karena sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, dari pendapat kalian, jika dilihat dari masih banyaknya orang yang beranggapan bahwa kebijakan ini justru merusak harga pasar tembakau para petani dan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan muncul masalah, maka kebijakan ini perlu dikaji ulang. Terdapat beberapa alternatif solusi sesuai undang-undang yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada pengajuan judicial review. Pihak-pihak yang merasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hukum atau nilai-nilai Pancasila dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua ada pembentukan tim khusus atau komite. Pemerintah dapat membentuk tim khusus atau komite yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan masyarakat. Yang ketiga ada amandemen undang-undang. Jika kebijakan tersebut diatur oleh undang-undang, maka proses perubahan atau amandemen undang-undang dapat dilakukan. Setiap alternatif solusi ini dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.